Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gina. Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Seorang murid baru memasuki kelas dan mulai diperkenalkan diri oleh ayahnya karena ia tidak bisa berbicara. Namun, ia bisa membaca bahasa bibir dari lawan bicaranya. Gina mempersilahkannya untuk bisa duduk di sampingnya. Dengan senang hati, Renuka, nama gadis yang tidak dapat bicara itu, memperkenalkan diri. Di perjalanan pulang, Renuka mendapatkan kesulitan karena rantai pada sepedanya putus. Dengan cepat, guna menolongnya. Ia bahkan memberikan sebuah peluit yang dikalungkan di leher Renuka untuk bisa memanggil orang lain bila ia mendapatkan kembali kesulitan. Renuka sangat senang mendapatkan hadiah tersebut. Sementara itu, ayah Renuka sendiri malah ditipu dengan rekan bisnisnya hingga ia terpaksa kehilangan tanah dan rumah yang mereka tempati sekarang. Terpaksa ia memberitahukan Renuka kalau mereka harus kembali ke Amerika. Renuka berusaha memberitahu Gina dan teman-temannya yang lain hingga hal itu membuat mereka sedih kehilangan sahabat istimewa seperti Renuka. Beberapa tahun kemudian, Gina yang telah tumbuh menjadi pria yang tampan kini memiliki sebuah usaha opera musik bersama teman-temannya. Namun hal itu tidak membuat seorang anak dari kepala desa bernama Cirala Govardhan menyukainya, bahkan menantang Gina untuk tidak berbesar hati. Beberapa warga datang ke kediaman Gina untuk membakar tempat usaha Gina yang dinilai mengganggu mereka. Namun paman Gina mencoba menasihati mereka hingga mereka pergi meninggalkan kediaman Gina. Paman Gina memberi nasihat juga agar Gina ikut dalam pemilihan kepala desa di desa mereka. Namun, Gina yang tidak memiliki cukup uang memikirkan lagi usul yang diberikan oleh pamannya. Lagi-lagi Cirala Govardhan mendatangi kediaman Gina untuk memberitahu kalau ia akan maju menjadi kepala desa dengan modal yang tidak cukup sedikit. Ia juga mengatakan agar Gina tidak mendekati adik perempuannya. Renuka yang telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik memutuskan kembali ke desanya. Semua memandang kagum atas kecantikan Renuka. Ia memperkenalkan kembali dirinya pada paman Gina kalau ia adalah Renuka dan memintanya mengantar ke tempat pamannya Vemaswami. Setelah melihatnya, ia merasa sedih karena melihat Vewasmami telah jatuh miskin. Paman Gina menjelaskan kalau Vemaswami yang menipu Narayana, ayah Renuka, telah menghabiskan semua hartanya untuk berjudi dan mabuk hingga ia kini jatuh miskin. Paman Vemaswami mengira kalau Narayana masih marah padanya, hingga ia tidak ikut kembali ke desa, tapi Renuka menjelaskan kalau ayahnya telah meninggal karena mengalami kecelakaan. Vemaswami menangis dan menyesali bahwa ia pernah berbuat curang pada saudara laki-lakinya. Sebagai penebus rasa bersalahnya, ia meminta agar Renuka menganggapnya sebagai ayah untuk Renuka. Gina yang mengetahui kedatangan Renuka sangat bahagia. Namun Renuka yang tidak mengenali teman-temannya, Gina dan Swarti mencoba mengingatkan kembali kenangan masa kecil mereka. Renuka yang mengingat dan meniup peluit langsung memeluk mereka dan kini banyak menghabiskan waktu bersama mereka seperti saat kecil dulu. Vemasawati merencanakan pernikahan untuk Renuka dan memberikannya beberapa foto pria yang sesuai dengan Renuka. Tapi Renuka tidak menyukainya karena ia sudah mencintai pria lain dan ia menunjukkan Gina sebagai cinta pertamanya. Karena ia telah jatuh cinta dari pertama kali bertemu di saat kecil, hingga ia memutuskan untuk kembali ke desa hanya untuk menemui Gina.
Gina sedikit terkejut ketika mendengar dari Swati kalau ia sengaja datang karena ingin menikah dengan Gina. Namun Gina juga mengajukan rencananya pada Swati agar bisa memanfaatkan kekayaan Renuka. Keluarga Renuka pun datang menemui nenek Gina untuk mengatakan keinginan Renuka yang ingin menikah dengan Gina. Mendengar hal itu, Gina menolak karena ia tidak ingin mendapatkan olok-olok dari orang lain kalau ia menikah dengan Renuka karena Renuka kaya raya. Ia juga mengatakan kalau ia tidak menyukai Renuka. Gina tidak ingin membebani Renuka dengan hutang-hutangnya yang begitu banyak. Swati yang ikut melamar Gina mengatakan semuanya pada Renuka kalau Gina memiliki banyak hutang mencapai 35,60 lakhs. Renuka yang mendengar hal itu berniat untuk membantunya dan menjadikan Gina sebagai kepala desa. Swati merasa senang kalau Renuka membantunya. Renuka memberikan uang sebanyak yang dibutuhkan oleh Gina untuk bisa memenangkan pemilu kali ini. Gina yang mendapatkan uang tersebut langsung membagikannya untuk membayar semua hutang-hutangnya yang banyak tertunggak. Tak lama Swati datang dan Gina mengucapkan terima kasih pada Swati yang telah memberikannya jalan keluar untuk hutang-hutangnya. Gina mencoba menemui Renuka. Melihat Gina datang, Renuka mencoba menciumnya sebagai ekspresi kalau ia benar-benar mencintainya. Tapi Gina terus menghindarinya dan mengatakan kalau hal itu bisa dilakukan setelah menikah. Pencarian hari baik untuk pertunangannya dengan Renuka dilakukan oleh neneknya. Ia mengatakan akan menggelar pernikahannya setelah ia memenangkan pemilihan menjadi kepala desa. Keluarga Vemaswamy pun mulai membantu Renuka untuk mencari perhiasan dan juga sari yang indah untuk pernikahannya nanti. Namun Renuka tidak menyadari kalau pamannya berniat untuk menghabisi Renuka. Hingga ia juga mendatangkan 3 orang pembunuh bayaran, namun para pembunuh tersebut menyamar menjadi petugas pernikahan. Basah hingga ia diserang oleh para pembunuh bayaran itu. Mau tidak mau Gina harus menghadapi mereka. Bahkan mereka kewalahan menghadapi Gina yang seorang diri. Mereka pun berlari ketakutan menghindari serangan Gina. Tak lama Pandu datang dan mengatakan mereka adalah perampok sekaligus pembunuh. Salah satu dari mereka menelpon Vemaswamy dan mengatakan ia telah diserang oleh seseorang hingga membatalkan kedatangan mereka. Renuka yang melihat pamannya menerima telepon mencoba bertanya, tapi karena ia bisu dan tuli dengan mudah pamannya berbohong dan mengatakan kalau ia tengah mengurus pernikahannya dengan Gina. Rakesh yang diam-diam menyukai Renuka mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkannya. Bahkan dengan berani ia memasuki kamar Renuka dan mengintip Renuka setelah mandi. Vemaswamy mendatangi kamar Renuka dan mencoba meracuninya dengan manisan yang ia bawa. Tapi Renuka mencoba menolak dan memegang tangan Renuka. Vemaswamy ketakutan ketika Renuka memberontak dan mencekik leher pamannya sendiri sambil meracau, menanyakan alasannya membawa pembunuh bayaran untuk menghabisi dan merampoknya. Ia bahkan sangat kuat karena bisa mencekik dan mengangkat tubuh Vemaswamy. Rajesh yang masih berada di bawah tempat tidur Renuka pun terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh Renuka. Tubuh Vemaswamy dilempar hingga menghancurkan rak dan Renuka secara brutal menghabisi pamannya sendiri dengan menenggelamkannya di bak mandi. Rajesh yang ketakutan langsung mencoba bersembunyi kembali di tempatnya tadi. Tak lama Gina datang dan Renuka kembali menjadi gadis bisu dan memeluk Gina. Hingga pagi datang, Renuka mengangkat mayat Vemaswamy dan mengeringkannya. Rajesh yang masih bersembunyi terus memperhatikan pergerakan Renuka. Tapi saat ia ingin keluar dari kamar tersebut, Renuka mengetahuinya. Ia mendekati Rajesh yang benar-benar ketakutan. Terlebih saat Renuka mengatakan akan menghabisi orang-orang yang tahu rahasianya. Tapi Rajesh berjanji akan menutup mulutnya dan membantunya untuk menyembunyikan tubuh Vemaswamy. Namun Renuka yang jahat malah merekam aksi Rajesh dan mengatakan akan menjebak Rajesh sebagai pembunuh pamannya. Rajesh terus memohon agar bisa melewati ini semua. Renuka mengiyakan dan mengatakan ia harus membantunya mengatakan kalau pamannya pergi ke Mumbai pada istri dan juga putrinya.
Gina memohon restu pada kedua orang tuanya di makam mereka sebelum ia maju ke pemilihan, tapi di tengah perjalanan, sepeda motor yang ia kendarai ditabrak dengan kendaraan lain dan mencoba menghalangi Gina untuk bisa ikut pemilihan. Mau tidak mau, Gina harus menghadapi mereka. Sedikit memakan waktu karena jumlah mereka yang banyak dan mereka menggunakan senjata untuk menyingkirkan Gina, hingga Gina harus berlari dan di saat yang tepat ia sampai ke tempat pemilihan. Hal itu membuat Cirala dan ayahnya menjadi kesal karena rencananya menyingkirkan Gina tidak berhasil. Mereka meracau kalau Gina tidak akan mungkin menang. Hal itu membuat Renuka kesal, namun Rajes mencoba menenangkannya. Ia takut tidak bisa mengendalikan diri dan menghabisi mereka semua. Tapi di tempat itu Renuka mengatakan kalau ia tidak akan lagi memberikan uang untuk menyuap warga agar bisa memilih Gina. Ia harus berusaha sendiri. Hal itu seperti memberi angin segar pada Cirala dan ayahnya untuk memenangkan pemilihan kali ini. Swati kesal karena Renuka tidak bisa memberikan uang pada Gina lagi. Namun Gina memiliki rencana lain untuk menyuap semua pemilih dengan cara mencuri uang yang ada di dalam brankas Renuka. Tapi rencana mereka tidak disadari didengar oleh Pandu dan malah meminta bagian bila mereka berhasil mencuri ke kediaman Renuka. Billy yang merupakan sepupu Renuka datang dan mencoba mendekati Swati yang dicintai oleh Gina. Melihat Billy, ia teringat dulu pernah mengerjainya sesaat masih kecil. Tapi Billy mengatakan kalau gadis yang mengaku sebagai Renuka bukanlah Renuka. Mendengar hal itu, Renuka marah dan meninggalkan mereka untuk mengambil kamera yang pernah diberikan Billy kepadanya. Saat Billy melihatnya, ia tidak menyangka Renuka bisa berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Pertunangan Gina dan Renuka pun telah dilakukan. Saat mereka menikmati pesta itu, Pandu dan Swati mencoba mencuri kode pada brankas yang dibuka oleh Renuka. Tapi ia gagal karena tubuh Renuka menutupi gerak tangannya yang menyentuh tombol-tombol itu. Namun Billy yang mengikuti mereka langsung menghentikan pesta dan mengatakan pada semua tamu kalau Gina adalah pencuri. Tapi Renuka malah memberikan kode brankas miliknya pada Gina. Hal itu malah membuat Billy bingung melihat sikap Renuka. Kampanye pun mulai dilakukan oleh ayah Cirala berbeda dengan Gina yang belum sama sekali mempersiapkannya. Hingga Swati mencoba memberikannya semangat dan Gina membalas memeluknya. Saat mereka berpelukan, Billy melihatnya dan menyimpulkan kalau Gina tidak menyukai Renuka. Ia hanya mencintai hartanya saja. Billy terus meracau dan hal itu membuat Rajes takut kalau Renuka bisa menghabisinya. Tiba-tiba, Renuka menarik kepala Billy dan menenggelamkannya ke kolam. Hal itu pun membuat Billy takut, bahkan ia merasa bingung Renuka bisa berbicara. Tapi Renuka yang bisa mengendalikan emosinya meninggalkan Billy bersama Rajes. Hingga tanpa sengaja ia membuka lemari tempat di mana mayat Homeswami disembunyikan. Rajes mengatakan kalau ia tidak boleh bercerita pada siapapun atau ia akan mati seperti paman mereka. Gina dan Pandu yang bermalam di tempat Renuka pun menjalankan rencana mereka mencuri semua uang yang ada di brankas tersebut. Tapi Gina terkejut ketika melihat paspor terjatuh dari brankas itu. Kemudian ia meminta Pandu meletakkan kembali uang tersebut ke dalam brankas. Pandu yang bingung akhirnya menurutinya. Gina membawa Pandu keluar dari rumah itu dan mengatakan kalau gadis tersebut bukanlah Renuka. Ia adalah sindikat perampok bernama Ruby de Souza. Ia mengajak Pandu untuk menemukan Renuka. Itu adalah hal yang paling penting. Gina menelpon Dr. Ragu Farma yang merupakan saudara laki-laki Ruby. Ia pun mendatangi rumah Dr. Ragu untuk mencari tahu siapa Ruby. Ia menjelaskan kalau Ruby adalah anak yatim piatu yang tidak mau hidup. Ia mencoba menjalani terapi bersama hingga akhirnya Ruby bersedia untuk ikut bersamanya. Tapi ia iri dengan anak perempuan Dr. Ragu hingga ia tega menghabisi Safia dan menyamar menjadi Safia agar bisa menjadi Safia dan anak satu-satunya untuk dokter tersebut. Hingga 15 tahun berlalu, Ruby yang telah menjalani hukumannya di kepolisian tiba-tiba mendekati Dr. Ragu kembali. Kemudian ia memperkenalkan temannya bernama Renuka dan ia melihat keakraban dengan ayah Renuka. Dr. Ragu mencoba mendekati Narayana untuk memberikannya nasihat kalau Renuka dalam bahaya karena Ruby pandai meniru orang yang ia dengki.
Bahkan ia sangat sadis untuk menyakiti orang tersebut agar bisa mengeruk hartanya. Hingga suatu saat ia melihat Ruby menggunting foto-fotonya namun hanya di bagian kepala saja. Renuka mencoba menegurnya, tapi Ruby dengan mudahnya mengatakan kehidupan Renuka itu adalah kehidupan miliknya dan ia harus memiliki semuanya. Ruby mencoba mencekik Renuka, tapi Narayana yang melihat hal itu membawa senjata api laras panjang mencoba menyelamatkan putrinya. Namun dengan cepat Ruby mengambilnya dan menembak ayah Renuka hingga tewas. Bahkan ia juga mengejar Renuka mencoba menghabisinya. Namun Renuka beruntung ia masih hidup dan dirawat oleh Dr. Agu. Tapi ia kehilangan ingatannya dan tidak mengenal Gina serta teman-temannya yang lain. Ia berusaha untuk mencari Ruby hingga ia tahu kalau Ruby berada di India setelah Gina menelponnya. Ruby yang telah mencintai Gina mencoba menghabisi Swati, lalu menghabisi Pandu. Tak lama Gina datang dan mencoba mengajak Ruby berbicara dan percaya kalau ia adalah Swati. Gina juga pura-pura mengajak Ruby pergi dan menikah hingga memintanya untuk menjatuhkan senjata yang bisa melukai Swati. Tapi lagi-lagi anak buah Cirala datang dan langsung menghantam kepala bagian belakang Gina hingga ia tidak sadarkan diri. Ruby marah dan menghajar mereka secara brutal. Bahkan ia mengatakan tidak ada satupun yang bisa menyentuh Gina. Swati yang telah berhasil melepaskan ikatannya pun ikut terkena serangan Ruby. Tapi Gina dengan cepat menyelamatkannya dan kembali menghadapi anak buah Cirala yang tetap masih menyerangnya. Ruby terus mengamuk dan menyerang Swati untuk menghabisinya. Dengan cepat Gina mengikat tangan Ruby dan mencoba membuatnya tenang. Hingga akhirnya Ruby tidak sadarkan diri. Gina membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Ruby dan polisi kembali menangkapnya lalu membawanya ke rumah sakit jiwa. Ruby menjerit-jerit dan memanggil Gina berulang kali dari dalam mobilnya. 1 minggu kemudian, Renuka yang telah sadar diantar oleh dokter untuk menemui teman-temannya di desa. Mereka mencoba kembali memperkenalkan diri mereka hingga dokter mencoba menenangkannya karena Renuka akan mengenali mereka semua. Dan film pun selesai.